Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita belum pembelajaran bahasa Inggris unit 2 text 7 and text 8. Kalian bisa buka buku LKS halaman 17. Kita mulai dari text 7, text 7. Di situ kalian akan mempelajari yang namanya adjective atau kata sifat. Nah, kata sifat biasanya digunakan dalam suatu kalimat. Nah, di sini kita belajar dua bentuk ya. Dimana kalimat yang pertama ya, yang nomor 1 ini, kata adjektif atau kata sifat itu diletakkan di depan kata benda ya, untuk menerangkan sifat dari benda tersebut. Ya. Contohnya, Anissa is a beautiful girl. Nah, di sini kata sifatnya yang mana? Kata sifatnya adalah yang beautiful. Beautiful itu artinya cantik ya. Siapa yang cantik? Nah, siapa yang cantik? Yang cantik di sini adalah girl, adalah perempuannya. Ya, girl, perempuan cantik begitu. Jadi pada contoh yang pertama, kata sifat itu diletakkan di depan kata benda. Nah, bendanya ini adalah kalau di contoh kalimat Anissa is beautiful girl, kata bendanya itu adalah yang girl ya. Objeknya itu yang girl. Sedangkan predikatnya atau kata sifatnya itu adalah yang beautiful. Kemudian untuk contoh yang kedua ya, this is my new car. Ya. Kata sifatnya yang mana? Nah, ya, kata sifatnya itu yang dicetak tebal, yaitu yang new. New itu artinya baru. Nah, apa yang baru? Yang baru itu adalah car. Car itu mobil, ya. This is my new car. Ini adalah mobil baruku, ya. Jadi predikatnya itu berada, atau kata sifatnya, ya. Kata sifatnya itu berada di depan objek ya, di depan kata benda. Ya, jadi setelah kata sifat masih diikuti dengan kata benda. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, kalian bisa menggunakan atau membuat kalimat seperti yang nomor 1. Sekarang kita coba menggunakan contoh yang kedua. Nah, di sini kata sifat itu bisa kita posisikan sebagai predikat di dalam kalimat, ya. Contohnya, Mr. Andra is handsome. Pak Andra ganteng. Ya, setelah itu tidak ada kata benda yang mengikuti, ya. Setelah kata sifat selesai ya. Jadi kata sifat ini diletakkan di akhir kalimat. Nah, contoh yang kedua, they are diligent. Ya, mereka pintar. Diligent itu adalah kata sifat yang artinya pintar. Nah, setelah diligent itu tidak diikuti kata-kata lagi gitu. Jadi diakhiri oleh kata sifat. Nah, itu juga boleh. Silakan kalian bisa membuat kalimat ya, kalimat yang di situ menerangkan suatu objek menggunakan kata sifat. Boleh menggunakan kalimat yang pertama ya, contoh yang pertama, atau menggunakan contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama itu kata sifatnya itu diletakkan di depan kata benda ya. Jadi setelah kata sifat masih ada kata lagi di belakangnya. Tetapi kalau dijadikan sebagai predikat, jadi cukup setelah subjects itu diikuti oleh predikat ya, diikuti oleh predikat. Nah, setelah predikat atau kata sifat itu tidak diikuti oleh kata yang lain. Jadi cukup sekian, cukup sampai sini saja. Andra is handsome. Terus kemudian bisa jadi teacher is diligent. Ya, teacher are diligent. Boleh gitu. Atau kalian bisa menggunakan contoh yang di atas atau kalian bisa menggunakan contoh yang di bawah untuk mengerjakan teks
8 ya. Teks 8 cara mengerjakannya seperti itu. Oke, kita coba. Di sini ada contoh foto. Di situ foto anak perempuan, di situ keterangannya ada namanya Sandra. Kemudian kata sifatnya yang akan digunakan adalah pretty. Pretty itu artinya cantik ya. Sama seperti beautiful. Beautiful itu juga cantik, pretty itu juga cantik. Oke. Namanya Sandra. Sandra ini sebagai kata subjek. Selanjutnya pretty itu sebagai kata sifat atau adjektifnya. Kalau gitu kita akan coba mulai membuat kalimatnya seperti apa. Nah, ini contoh yang pertama yaitu Sandra is a pretty girl. Ya, Sandra itu sebagai subjek, pretty itu sebagai kata sifat ya. Kata sifat sesuai dengan ini ya, sesuai yang telah ditentukan oleh soal. Kemudian diikuti oleh girl. Girl itu sebagai objek atau kata bendanya. Sandra is a pretty girl. Atau kita bisa menulis seperti ini. Sandra is pretty. Ya, Sandra is pretty. Sandra cantik. Seperti itu aja, itu sudah benar. Silakan kalian kerjakan teks 8 ya, sesuai dengan subjek dan kata sifat yang telah ditentukan oleh soal ya. Boleh menuliskannya seperti yang di atas ini ya, seperti contoh yang warna kuning atau seperti contoh yang hijau. Begitu. Oke, tugas bahasa Inggrisnya adalah Unit 2, teks 7 itu silakan dipelajari atau dibaca kembali jika belum paham. Kemudian mengerjakan teks 8. Oke. Jika belum paham silakan boleh bertanya kepada Bu Vicky atau mengulang video penjelasannya. Oke, cukup sekian penjelasan dan tugas hari ini, mohon dikerjakan. Sampai jumpa di minggu depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.